Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your morality and be smart. Hai sahabat inspiratif semuanya. Dalam kesempatan kali ini saya Iip Muwafikoh akan menemani kawan inspiratif semuanya dalam acara Terminal Teman Rumpi Anak Milenial. Baiklah sahabat inspiratif semuanya, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh rekan siar saya, yaitu Rita Purnamasari. Wah, Rita Purnamasari yang jauh-jauh datang nih dari Rangkas Bitung untuk membahas tentang Belajar kondusif, tetap produktif di rumah saja. Di rumah saja karena masih pandemi. Baiklah sahabat inspiratif semuanya, sebelum kita ke pembahasan, kami akan mengajak para sahabat inspiratif semuanya untuk memuliakan penghafal Al-Quran dan anak yatim di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Banten, melalui Baitul Mal Munzalan Indonesia yang akan disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 78944999995 atas nama Gerakan Infak Beras Banten. Nah, itu dia ya. Boleh yang mau berinfak, yang mau ikut memuliakan, boleh nih teman-teman langsung berdonasi lewat nomor rekening tersebut yang sudah disebutkan. Oke, kita lanjut ke pembahasan kali ini. Tadi tentang apa? Belajar kondusif, tetap produktif di rumah saja. Nah, belajar kondusif, tetap produktif di rumah saja karena banyak sekali permasalahan ya, banyak sekali yang mengeluh masalah tentang belajar di rumah saja ini capek banget. Bener banget, membosankan gitu. Karena memang pemerintah juga memberi kebijakan ini untuk kebaikan kita semua ya tentunya. Iya, tentunya itu pasti. Untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Jadi teman-teman harus stay di rumah saja gitu. Nah, karena stay di rumah saja ini membosankan sekali, benar nggak? Benar sekali. Dari pribadi saya juga seperti itu. Oh gitu ya. Ya jangankan kita ya, seorang yang sudah paham akan pembelajaran, sudah melek akan ilmu pengetahuan, tapi tetap saja ada rasa bosan menjalani pembelajaran apalagi online gitu kan. Nah, kita akan berbagi nih tips untuk supaya tetap fokus belajar. Terus tetap produktif dan kondusif jadi fokus, terus si pembelajaran tetap terserap gitu. Oleh kita ya, nih biar gitu. bisa dicerna sama kita sendiri. Nah, tips-tipsnya apa aja nih kira-kira? Yang pertama itu cari metode pembelajarannya. Nah, cari media pembelajarannya. Ya memang bukan oleh seorang guru saja, kita nih sebagai pelajarnya harus mempersiapkan medianya, apalagi online nih. HP disiapkan, kalau misalkan perlu laptop ya harus disiapkan kalau yang ada ya. Terus bukunya tetap dipersiapkan walaupun online, harus wajib buku, pulpen gitu, karena memang setiap ilmu itu harus dicatat ya, karena kita kan sebagai manusia itu lupa ya. Kalau nggak ada catatan juga susah kan ya. Iya, betul lupa. Iya, jadi harus dicatat untuk diulang-ulang gitu. Iya, benar banget. Dan kita karena online itu sangat membutuhkan akses internet pastinya itu, karena itu adalah pokok dari pembelajaran sekarang nih. Pokok banget. Pokok kebutuhan pokok. Pokok kita. Iya. Nah, dan banyak banget yang ngeluh, saya kan rumahnya di pelosok nih. Iya, terus gimana dong gitu kan ya. Nah, iya bener banget untuk yang rumahnya di pedalaman gitu tuh kan ya. Apalagi yang kurang mampu itu harus punya internet yang cukup untuk kondusif dalam pembelajaran, bener banget. Terus tips yang kedua nih, ciptakan ruang belajar yang kondusif. Gimana tuh? Seperti itu ya. Kalau ruang kondusif itu jadi kita harus menyediakan tempat yang emang dari sunyi, jauh dari keramaian, dari kebisingan kan ya. Nah,
seperti itu. Jadi Ya, jadi harus punya ruang khusus ruang buat belajar. khusus sendiri gitu, Iya. biar kitanya emang tetap fokus, kita belajar apa yang kita pelajari gitu ya, nyerap ke kita sendiri dan fokus ya. Jadi tidak terganggu gitu dengan hal-hal yang kurang. Diharapkan ya, yang kurang diharapkan itu bisa dihindarkan. Misal nih, jadi di rumah kita itu harus mempunyai ruang tersendiri untuk belajar. Karena kalau misalkan kitanya sudah siap, sudah punya niat, walaupun tidak berangkat ke sekolah, Iya. tetap kita mempunyai ruang khusus untuk pembelajaran. Ya. Bukan cuma ruang khusus, tadi media pembelajaran harus disiapkan, buku, pulpen, laptop, HP gitu HP. tuh kan, akses internet segala macam harus disiapkan. Dan jangan mentang-mentang kita nggak berangkat ke sekolah nih kata. Iya, penampilan kita seadanya aja. Nah, bener banget. Nggak mandi, yang penting mah pakai bedak gitu, apalagi yang cewek ya. Iya, Yang penting pakai bedak, yang penting pakai kerudung. rapi. Atasnya rapi tapi bawahnya Waduh, kurang tahu tuh. bawahnya acak-acakan itu niatnya kurang ya. Jadi perbaiki lagi niatnya. Kalau misalkan keadaan kita fresh, bagus, maka pembelajaran juga akan mudah kita serap. mudah diserap gitu ya. Jadi memang perlu banget kesiapan yang itu memang sangat diperlukan. Tadi juga tuh harus menyiapkan ruang khusus itu supaya tidak terhindar dari suara-suara bising. Misal tuh yang punya adik nangis, yang punya ponakan gitu kan, Ajak apalagi main. minta diajak main. Bener banget kata-kata Tata. Jadi kan yang namanya anak kecil nggak tahu tuh waktu ternyata kita lagi belajar gitu, mereka malah mengajak main gitu. Itu kalau posisinya kita sebagai orang yang sudah besar. Nah, gimana kalau misalkan buat pelajar yang masih anak kecil nih, gimana nih Kak? Siapa nih yang harus tegas gitu? Ya otomatis orang tuanya harus menyediakan ruang khusus buat si anak belajar. Iya, orang tuanya ya yang harus Iya, harus mempersiapkan. orang tuanya harus peka sendiri gitu, harus mengerti keadaan si anak itu tuh. harus terjun langsung Iya, ya. harus terjun langsung gitu. Dari jauh-jauh hari harus menyiapkan ruangan khusus buat si anak belajar gitu. Seperti itu, Kak. Kadang berarti sering banget ya ada keluhan dari orang tua. Sering banget itu. Sering banget. Bagi orang tua yang kurang paham akan pendidikan, kurang mengerti akan pendidikan anak, mereka sering mengajarkan anak Mengeluh. ngeluh. Susah Iya. juga ya ternyata. Iya, jadi nunggu-nunggu kapan sih sekolah Iya, masuk gitu kan ya. Karena mereka hanya mengandalkan guru, Iya. mengandalkan guru yang mengajarkan mereka anaknya itu. Iya, betul banget. Nah, ketika posisi lagi daring ini, mereka diwajibkan untuk mengajarkan si anak ya untuk belajar. Nah, Sedangkan mohon maaf gitu ya, maksudnya ilmu mereka juga ya seadanya gitu. Iya. Maksudnya kurang paham, terlalu jauh dibandingkan kalau diajarkan langsung sama oleh guru tersebut. iya, berarti untuk orang tua dan untuk kakak-kakak yang sudah mengerti akan pembelajaran, ini dituntut menjadi seorang guru seketika gitu Iya. ya. Di masa Wajib. pandemi ini. Iya. Wajib gitu, Wajib ya. hukumnya wajib gitu ya. Dan mereka pun merasakan gitu akan susahnya, sulitnya jadi guru itu seperti apa gitu tuh ya. Iya. Jadi memang semua itu ada hikmahnya sih Kak Ada sebetulnya. hikmahnya, Iya. Oke, tips selanjutnya ini disiplin dengan waktu belajar. Nah, Manajemen waktu ya. manajemen waktunya harus bagus, bener banget. Jadi kan beda banget halnya sama ketika kita offline luring ya. Iya. Pergi ke sekolah jam 7. Jam 7 pulang jam 12. Iya. Sekarang buat ABG SD ya. Bener banget, pulang jam 12. Jadi kan itu memang sudah dijadwalkan oleh sekolah. Iya. Gimana kalau misalkan di rumah, apalagi anak masih SD gitu tuh kan ya. Ini jadi yang harus tergerak adalah lagi-lagi Orang tua. orang tua, benar banget. Peran utama orang tua. Iya, orang tua itu memang menjadi sosok peran utama ya Iya. untuk anak-anaknya. Ketika luring kayak gini, daring kayak gini gitu tuh kan yang online, itu orang tua harus benar-benar banyak berperan aktif dalam pembelajaran ini gitu. Harus dituntut bisa gitu ya. Nah, ini kan judulnya manajemen waktu nih. Kadang kalau misalkan ke sekolah itu kita belajar dengan guru, tapi setelah pulang nih Kak biasanya dikasih tugas-tugas.
Nah, di online juga, di pembelajaran daring itu pasti ada tugas-tugas juga nih. Dan itu pasti jenuh banget, lagi-lagi menghadapi layar handphone, layar laptop gitu kan ya. Jenuh banget. Jadi orang tua nggak boleh ngekang nih Kak. Nggak boleh terus kamu harus belajar, kamu harus ikutin gitu kan ya. Tapi kita harus beri waktu anak untuk belajar juga, untuk bermain. Kasih waktu lah gitu kan ya, biar dia juga mengekspresikan diri sendiri, biar bisa membentuk diri sendiri gitu. Nah benar banget, bisa mengekspresikan diri sendiri, karena bermain dengan kawan sebaya itu lebih ekspresif ya. Lebih efektif gitu. Nah, lebih menemukan dengan berteman dengan kayak lebih tua dia gitu, ataupun mudaan dia gitu. Iya benar banget gitu ya. Iya benar banget. Oke. Selanjutnya ini harus membuat to-do list. To-do list itu apa sih? To-do list itu target harian. Iya benar banget. Target harian. Jadi kayak misal nih, si anak atau kita deh punya tugas, itu kan harus tahu tuh mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu nih Kak. Kalau kita mungkin yang udah gede nih, para mahasiswa udah tahu ya. Kita aja nih kadang yang udah tahu males-malesan, kadang suka ngerjainnya deadline gitu. Oh gitu. Iya. Nah, Tata suka gitu ya? ya? Suka gitu saya. Sama karena memang berat ya, apalagi kita nggak berhadapan langsung dengan dosen atau dengan guru ya, buat anak-anak gitu tuh. Jadi kita tuh ya udahlah nanti dulu gitu tuh, nunggu deadline nih. SKS apa tuh? Sistem kebut semalam. Wah, jangan dicontoh ya. Tapi jadi kita tuh harus mempertegas kepada diri sendiri, apalagi kita sebagai saudaranya anak-anak nih yang masih SD, masih SMP lah, masih di bawah, masih kurang paham gitu. Iya. Dituntut ya. Harus didampingi ya Kak, untuk membuat to-do list. Jadi misal tugas matematika harus dikumpulkan minggu depan di hari Senin. Sedangkan sains minggu depan di hari Selasa. Pembelajaran agama di hari Rabu. Nah, itu mana yang harus didahulukan, itu harus dibimbing gitu ya Kak. Iya, itu juga peran orang tua harus mencatat semuanya. Bener banget. Jadi kan kadang anak kecil tuh ya nggak tahu menau. Yang penting ada tugas ya udah kerjain gitu. Dia nggak tahu gitu ya kalau ada tugas atau apa. Nah, ini untuk peran orang tua nih. Orang tua itu wajib gitu ya mencatat tugas yang guru berikan kepada si anak. Iya. Tugas dari guru dicatat oleh orang tua, terus orang tua baru sampaikan ke anak. Diingatkan anaknya. Bener banget nih kata-kata. Karena anak lagi-lagi ya sebetulnya kurang peduli ya. Bukan kurang peduli, memang belum tahu akan kewajibannya, akan tugas-tugasnya itu seperti apa. Jadi orang tua nih yang lagi-lagi harus jangan bosan-bosan memberitahu, mengingatkan, ayo nak kerjakan gitu kan ya. Iya. Nah kalau kita nih yang udah pada gede harus sadar diri ya, tentunya harus sadar. Nah makanya to-do list itu, rencana harian itu harus ditempel tuh. Kalau kita yang udah gede nih, ditempel bisa di dinding, di kamar ya Kak. Iya, ada biar kalau kita bangun tidur nih bisa ngelihat, oh tugas saya yang belum selesai dan harus diselesaikan, dan yang harus diprioritaskan apa dulu nih gitu kan ya Kak. Biar mengerjakannya juga tidak acak-acakan. Bener banget. Tidak step by step step by step. One by one dikerjakan satu persatu. Yang penting terselesaikan. Nah, insya Allah selesai. Kalau misalkan seperti itu ya, insya Allah banget bakal selesai. Jadi jangan bosan juga tuh untuk membuat to-do list, karena kalau misalkan kitanya malas membuat to-do list, itu ya bakal siapa yang mengingatkan gitu? Kalau bukan diri sendiri ya. Bener banget. Dan orang tua bener kata-kata tadi harus membuat to-do list untuk anak-anaknya. Iya. Dan kita juga jangan membuat to-do list untuk diri sendiri, tapi untuk adik-adik kita juga nih yang punya adik atau saudaranya yang masih SD, dibantu lah. Kan kita ini sudah besar, sudah mengerti pendidikan gitu ya. Oke, selanjutnya hindari hal-hal yang dapat membuat gagal fokus. Gimana tuh Kak? Nih, sepertinya contohnya itu kita dikasih tugas. Kita ada HP, ada laptop. Iya. Nah,
kita di laptop itu lagi buka Google Classroom contohnya. Tetapi kita pegang HP, ternyata kita nonton drama Korea. Wah. Itu membuat gagal fokus. Iya bener. Jadi kadang satu laptop, satu HP, dua-duanya ditonton. Yang satu Classroom, yang satu drama Korea. Yang ditonton yang lebih banyak pasti drama Korea. Iya. Gitu ya. Jadi lagi-lagi ini karena tidak berinteraksi langsung, tidak tatap muka dengan guru ya, dengan dosen. Jadi kita bisa melakukan hal apapun yang kita mau gitu. Lagi-lagi harus mempertegas diri sendiri ya Kak, karena emang sekarang dipantau. Iya, tidak karena dipantau. Betul banget, karena tidak dipantau oleh gurunya. Nah, lagi-lagi peran orang tua nih Kak. Tapi kalau untuk kita yang sudah besar, apalagi kayak Kak Tata nih ngekos gitu, siapa nih yang akan mantau gitu? Ya diri sendiri. Ya diri sendiri. Nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi. Jadi harus fokus gitu. Kayak saya aja pernah nih Kak, lagi ada Classroom, itu sama-sama dari grup WhatsApp kan, grup kelas gitu tuh. Dosen masuk, tapi ada chat masuk. Ada chat masuk tapi tetap saya bales chat itu gitu. Oh. Itu nggak baik ya. Itu nggak baik, itu harusnya abaikan saja dulu kalau memang tidak penting. Karena itu merusak gagal fokus kita. Coba deh bandingkan dengan kita waktu offline, waktu langsung ketemu dosen, ketemu guru di kelas, itu gimana? Berani nggak tuh buka HP Kak? Wah, jangankan buka HP, kita lirik ke mas sebelah gak beraninya. Iya, itu kalau guru atau dosennya killer ya. Tapi memang kalau peraturan di sekolah itu kebanyakan tidak boleh membawa HP. Walaupun boleh membawa HP, itu ketika pembelajaran tidak diperbolehkan ya. Harus disimpan gitu. Kecuali ada instruksi dari gurunya untuk membuka misal web-web yang membantu pembelajaran gitu ya Kak. Gitu. Jadi ini gagal fokus ini harus benar-benar diantisipasi nih Kak. Pasti tuh, karena itu emang sering terjadi. Bener banget. Sering terjadi. Apalagi di kalangan anak milenial nih, anak remaja nih ya. Kayak kita ini. Iya, karena lagi-lagi mungkin awalnya menghilangkan suntuk, menghilangkan kejenuhan, ya kan. Tapi ternyata ini lama-lama keasikan akhirnya itu kelas jadinya cuma absen aja, numpang absen. Iya, numpang absen, numpang nama. Wah, ini nggak patut dicontoh. Dan akhirnya itu si pembelajaran nggak masuk ke otak kita nggak paham ya Kak. Pasti itu Kak. Pasti karena fokus kita terbagi Kak. Iya, fokusnya terbagi. Lagi-lagi harus dipertegas kalau perlu nih. Berdua nih ada yang mantau. Misal Kak Tata lagi mata kuliah, dipantau nih sama Ane nih, sama temennya Iipnya. Kalau misalkan dia berani buka ini misal drakor tuh, diingetin gitu tuh. Itu sih yang lebih efektif mah ya, harus ada temen gitu kan. Iya, harus ada temen yang mengingatkan. Kalau seandainya emang kayak saya nih ya kos gitu, harus ada temen nih. Temennya emang bener, temennya rajin. Iya, oh iya bener banget. Iya. Nah, temen kos juga ini mempengaruhi loh teman-teman. Jadi harus berteman dengan yang rajin. Kalau misalkan kita kurang rajin gitu, harus sadar diri ya Kak. Iya, harus. Wah, kalau temen kosnya Kak Tata ada gimana nih? Kebetulan rajin. Alhamdulillah ya. Jadi ada alhamdulillah. Jadi ada yang ngingetin nih buat teman-teman yang ngekosnya sama temen yang kurang rajin ya. Maksudnya sama-sama lalai, sama-sama terpengaruh dengan drakor-drakor yang menyenangkan dan merasa MK itu menjenuhkan. Ya memang iya betul sebetulnya. Cuma kan lagi-lagi itu tantangan orang belajar ya Kak. Iya pasti. Iya. Orang belajar itu nggak ada yang enak, bener gak Kak? Nggak ada. Jenuh semua bawaannya. Bawaannya jenuh gitu. Lelah, letih. Bener banget, lelah, letih. Jadi kita ya memang harus jalani, harus lewati. Karena emang itu udah kewajiban kita belajar. Bener banget. Sampai kapanpun kita juga nggak boleh putus dari belajar ya Kak. Iya. Dimanapun. Dari lahir, dari yang lahat. Dari
awal dari sampai awal liang sampai lahat. liang lahat. Jadi harus rajin belajar, dituntut untuk mencari ilmu, karena mencari ilmu itu wajib loh Kak ternyata. Iya. Untuk menambah wawasan, iya kan ya, supaya kita itu bisa melihat dunia gitu loh kata-katanya, bisa melihat dunia, jendela dunia, benar banget. Jendela dunia itu membaca ya. Iya. Nah, kata tadi udah berapa buku yang udah dibaca, berapa banyak buku nih? Lupa. Wah, lupa. Saking banyaknya atau gimana ini ya? Saking sedikitnya. Saking sedikitnya ya. Semoga kita bisa memperbanyak membaca buku untuk menambah wawasan ya Kak. Iya, karena buku itu adalah jendela dunia. Bener lagi, buku adalah jendela dunia. Dengan buku kita bisa berkata-kata ya, kita bisa mengenal ilmu pengetahuan lebih dalam, tahu kehidupan dulu seperti apa gitu, dan bisa mengantisipasi kehidupan yang akan datang. Yang akan datang untuk jadi lebih baik ya Kak. Bener banget. Terus nih, selanjutnya jaga asupan nutrisi. Wah, Itu penting banget itu. penting banget ya Kak. Kenapa tuh Kak? Karena kalau kita sakit, ya kita nggak fokus belajar. Iya. Oh, berarti Kalau balik kita lagi ke lemes, fokus belajar. Iya, ya? kalau kita lemes, ya nggak fokus gitu. Jadi nggak enak badan. Iya, Bisa belajar pengen bawanya tidur aja itu gitu tuh. Iya, bawahnya tidur aja ya. Jadi stamina itu emang penting. Stamina penting, bener banget. Jadi lagi-lagi siapa nih yang harus mengingatkan? Diri sendiri. Diri sendiri ya, kalau yang lagi sendiri nih. Iya. Kalau untuk orang tua pasti untuk Iya, anak untuk kecil, anak pasti orang tuanya yang tuanya harus lagi-lagi terjun untuk mengingatkan makan yang baik dengan sesuai peraturan, terus yang sehat dan bergizi gitu kan ya. Jangan jajan sembarangan gitu kan ya, karena makanan yang sehat itu mempengaruhi otak loh Kak ternyata. Iya ya. Iya, kayak misalkan sering tuh banyak iklan-iklan tentang minyak apa? Bukan minyak ikan gitu kan. Iya, untuk menambah kecerdasan, tapi tetap harus diiringi dengan belajar dong Kak tentunya. Iya, dan pastinya menjaga pola makan, pola hidup sehat, olahraga. 4 sempurna 5 sehat 4 sehat 5 sempurna. Ya, bener banget. Jadi itu di piring itu harus ada 4 sehat 5 sempurna. Bener banget kata-kata. Apa aja itu Kak? Ada sayurannya, ada ikan, terus nasi ya, buah-buahan, terus dilengkapi dengan air mineral, susu gitu ya, kalau misalkan ada gitu ya. Dan itu harus diperhatikan banget asupan gizi kita supaya pembelajaran ini dapat diserap dengan baik. Anak-anak juga tidak mudah jenuh gitu tuh kan ya. Terus pengetahuan bisa banyak didapat. Jadi semua ini adalah tips-tips untuk tetap produktif di rumah aja. Banyak banget tipsnya karena kita sebagai manusia ya, sebagai people harus banyak belajar tanpa mengenal lelah dan sama umur. Iya. Dan ada kata-kata mutiara katanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Yang tadi kita bahas itu ternyata baru ketemu ini kata mutiaranya ya. Mutiaranya baru ketemu teman-teman. Dari buayan sampai liang lahat. Jadi enggak ada itu kata jenuh. Terus ada kata Imam Syafi'i juga, kalau misalkan kita lelah untuk mencari ilmu, maka kita akan siap lelah, kepayahan. Oh iya, harus siap lelah dengan kebodohan gitu ya Kak. Jadi ilmu itu harus digali, dan tentunya ketika teman-teman mau belajar nih, jangan lupa untuk baca doa. Dan ketika misal mau baca buku itu harus dilihat dulu nih pengarangnya, lebih baiknya seperti itu Kak. Dilihat pengarangnya, didoakan ini penulisnya siapa gitu, supaya kita mendapatkan keberkahan, karena kita akan mengambil
ilmu yang dia dapat. Bener banget, ilmu yang mereka bagi gitu kan ya, biar sama-sama mendapatkan pahala. Wah, kalau Kak Tata nih seneng nggak baca buku? Saya tergantung sih, tergantung mood. Oh, tergantung mood atau tergantung bukunya? Iya, ada dua kemungkinan. Pertama tergantung mood, kedua emang tergantung bukunya. Kalau emang bukunya menarik, saya baca. Tapi oh gitu. Kalau Kak Tata lebih seneng ke buku bacaan yang untuk pembelajaran atau lebih seneng ke novel-novel gitu? novel-novel. Oh, novel-novel kenapa tuh? Senang aja gitu ya. Iya. Kalau dari pribadi saya, kalau dari buku pelajaran gitu, sumpek bawahnya gitu-gitu Oh aja. gitu, iya. Kadang iya bener ya, alurnya gitu-gitu aja. Iya. Terus kadang nggak ada gambar, nggak ada bisa imajinasi kita sendiri gitu. Bener banget. Tidak bisa membayangkan. Ya bener Kalau banget. buku pelajaran gitu. Kalau saya lebih senengnya buku bacaan yang banyak gambarnya dibanding tulisannya. Komik berarti ya? Bisa jadi. Saya lebih seneng kayak komik gitu karena entah kenapa kayak rada penat aja gitu ya melihat banyak tulisan dan yang harus dibaca gitu, dituntut untuk baca gitu, tulisan sebanyak itu gitu loh. Padahal nggak boleh gitu ya Kak? Iya, nggak boleh dong, harus tetap seimbang ya, harus balance ya. Balance antara buku ini pelajaran sama buku novel kayak komik iya gitu. Kalau Kak Tata nih, ada niatan gak sih buat bikin buku? Ada dari dulu. Oh, pengen buku pribadi kayak sendiri, maksudnya buku diary dong. cerita sendiri Oh, gitu. pengalaman sendiri Iya, pengalaman dibuat sendiri buat jadi buku. kayak novel, Iya, cerpen betul. gitu ya Kak. Jadi biar bisa berbagi dengan orang lain caranya. Kehidupan ini seperti apa loh gitu. Oh, berbagi pengalaman ya Kak. Oh pengalaman. iya, karena kayaknya pengalamannya ini luar biasa banget nih, pengalaman hidupnya ya. Jadi pengen berbagi ke teman-teman gitu. Pengalamannya apa aja nih kalau boleh sharing-sharing ke teman-teman nih? Dalam hal apa nih? Dalam hal pembelajaran tentunya ya. Kalau dari saya, Iya. boleh cerita, berarti harus cerita ya? Iya, boleh dong, boleh dong. Boleh ini cerita? Boleh. Kalau saya itu emang hobinya di dunia pendidikan. Dunia pendidikan Sedangkan keluarga orang tua suruh mondok. Oh Nah, gitu. itu pasti ada bentrok ya, Iya. pasti ada konflik ya. Oh, bener pasti banget. itu. Iya, terus gimana tuh? Saya berpikir gimana caranya orang tua saya itu paham apa yang saya mau, paham apa yang saya inginkan. Betul. Caranya gimana? Saya jelasin, kasih pengertian kepada orang tua saya. Ya. Kalau mau gitu ya, pendidikan itu penting. Iya. Walaupun orang bilang perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, Iya, ujung-ujungnya ke dapur, Bener ke rumah banget. tangga ya. Iya, banyak banget Kak yang ngomong Iya. kayak gitu. Saya sering ngedenger, bahkan ada yang ngomong ke saya. Karena teman-teman SD saya nih Kak, cuma lulus SD udah nikah, lulus SMP berhenti, bisa kerja gitu kan ya. Apalagi lulus lulus SMA itu langsung kerja gitu, rata-rata. nikah, ngurus anak, suaminya. Nah, meyakinkannya seperti itu ya Kak? Iya, padahal ya, perempuan itu bisa semua bidang. Iya, bener banget. Multi talenta. Iya, multi talenta. Bisa berkarir, Betul. bisa jaga mesin rumah tangga gitu ya, bisa ngurus anak, suami, diri sendiri. Nah. Iya. Jadi perempuan tuh harus serba bisa. Iya, harus serba bisa, diwajibkan serba bisa. Iya. Tapi sekarang keluarga sudah meridoi nih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin ya. Nah, itu dia. Lagi-lagi itu cerminan kita mencari ilmu itu tidak mudah. Pasti ada halang rintang, entah itu dari keluarga, dari teman gitu ya Kak. Iya. Dari pokoknya lingkungan Lingkungan sekitar. kita. Walaupun kadang misal orang tua sudah meridoi nih. Nah, oke, kita tanya lagi deh Kak Tata. Kan keluarga sudah meridoi nih. Terus ketika Kak Tata menjalani kuliah gitu, ada lagi halang rintangnya nggak? Ada. Oh, ada. Banyak ya, banyak banget masalah hidupnya, Masya Allah. Bisa nih kita jadikan pelajaran. Apa tuh Kak? Dulu saya tuh nggak boleh kuliah. Oh, nggak boleh. Bukan masalah karena apa ya? Faktornya sih satu, karena ekonomi. Oh, karena Iya. ekonomi. Terus waktu itu Kak Tata
tetap ke kuliah atau nunda dulu atau kerja dulu atau gimana? Nah, saya nunda dulu, saya kerja. Saya cari kerja buat modal masuk kuliah awal. Oh, jadi masuk kuliah awal itu bukan dari keluarga ya, Kak? Bukan. Dari kerja dulu gitu. Oh, kerja dulu. Jadi pas masuk itu langsung hasil dari uang diri sendiri, Iya. uang sendiri. Iya. Padahal orang tua udah pasrah, udah apa ya? Udah gak bisa membiayain, gak bisa nyanggupin buat kuliah, biaya kuliah. Di situ karena tekad dan kemauan, saya pasti bisa. Oke, karena tekad dan kemauan dan keyakinan. Iya, dan keyakinan tentunya. pasti bisa. Dan selalu berdoa supaya selalu dimudahkan ya, Kak. Iya. Nah, itu benar-benar banget. Itu dia, mencari ilmu itu tidak mudah, banyak halang rintangnya, terutama dengan dijalaninya kuliah daring ini, pembelajaran daring ya. Mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah pun semuanya di online kan gitu, Kak. Dan itu membuat semuanya penat, bener nggak? Bener banget. Dosen, guru pun mengeluh. Iya, mengeluh. Ayo cepat tatap muka, tapi lagi-lagi kita berdoa supaya COVID-19 pandemi ini segera hilang ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kita ulas sebentar lagi deh, Kak. Tadi tips-tipsnya apa aja? Yang pertama ada mempersiapkan media pembelajarannya. Bener banget. Terus yang kedua, kita ciptakan ruang belajar yang nyaman. Yang nyaman, bener banget. Terus yang ketiga, manajemen waktu. Manajemen waktu, disiplin kan ya. Harus dibantu dengan orang-orang sekitar. Terus yang keempat itu ada membuat target harian supaya kita ingat selalu apa yang kita pelajari ya. Bener banget. Terus yang kelima, kita hindari hal yang mengganggu yang fokus. membuat gagal fokus kita terbagi. Terus dan yang terakhir tadi tipsnya jaga asupan pola nutrisi. Iya, asupan makanan yang kita masuk, nutrisi yang akan dimakan gitu ya, itu harus dipilah-pilih ya, Kak, yang baik gitu, yang benar. Oke, tidak terasa sudah beberapa menit kita lalui berbincang-bincang dengan Kak Tata nih, yang sudah berbagi pengalamannya. Saya Iip Muafiko dan rekan siar saya Rita Purnamasari. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.